Nggak, gua kebayang dia lagi dijelasin. Coba gimana? Jadi si Inggris di Bradford ini ada di Inggris, tapi dia kuliah di. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Di Inggris. Lu bingung. Ya, oke guys, kalau kita membahas masalah ijazah Gibran ini seru juga ya guys, panjang lebar juga gitu. Jadi diskusi ya mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ini di luar negeri itu menjadi sorotan banyak orang ya guys. Jadi dengan fokus pada proses penyetaraan ya, ijazah setara SMA di tengah perbedaan sistem pendidikan di antara Indonesia dan luar negeri ya guys. Nah, jadi menurut video yang akan kita tonton nanti, Gibran ini menyelesaikan 9 tahun pendidikan di Surakarta ya, SD dan SMP ya. Terus dia kemudian melanjutkan ke Singapura ya selama lebih kurang 2 tahun dalam sistem pendidikan di Singapura guys. Jadi 11 tahun sekolah dianggap sudah setara lulusan SMA ya. Untuk memenuhi standar penyetaraan 12 tahun Indonesia, Gibran ini mengambil program foundation ya, atau matrikulasi selama 1 tahun di UTS ya, Insert di Sydney, Australia. Jadi program matrikulasi ini yang diselesaikan di Australia ini diyakini sebagai penambah 1 tahun ya, yang diperlukan agar total 12 tahun studi dan dapat diakui secara setara dengan lulusan SMA di Indonesia guys. Kita harus membedakan bagaimana struktur dari kurikulum, struktur pendidikan di Singapura dan Indonesia. Itu berbeda total. Yeah. Di Singapura itu tidak ada SMP dan SMA. Kita SMP dan SMA, junior dan high school. Di sana namanya secondary school. Artinya primary school, secondary school. Primary school itu 6 tahun berdasarkan umurnya. Oke. 1 sampai 6. Secondary school itu dibagi 3 tipe. Yaitu satu tipenya itu 4 tahun, express namanya kalau dia pintar, ya, masuk ke junior college, ya, nanti dia mendapatkan A level. Itulah ijazahnya A level. Oke. Ya. Gibran? Oh itu kalau di Singapura ya guys. Tunggu dulu, lu mau ini nggak bahas itu? Nah, terus namanya natural. Natural itu 5 tahun, ya, bisa 4 sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun ini dia itu dihitung. Ketika dia 6 tahun plus 5 berarti 11 tahun. 11 tahun. Nah, untuk orang dari luar negeri itu semua rata-rata itu masuk ke Singapura ya di secondary school itu tamat SMP. Artinya 6 plus 3 sudah 9 tahun. Itu dihitung. Jadi dia hanya menjalani 2 tahun ya, jadi 11 atau setahun. Kalau dia pintar ya, artinya setahun. 3 tahun di negaranya plus 1 tahun di Singapura. Itu dihitung. Dia bisa masuk di itu. Makanya rata-rata itu untuk ibaratnya kayak lompat kelas kayak gitu. 3 tahun begini bos, bukan begini. 4 tahun ini maksudnya gue. Nah ini 5. Udahlah, itu aja mau dibahas kadang-kadang. Hah? Enggak, gue nunjuk ke sini nih. Ini mah. Gue salah. 5. 4 tahun. Jadi Gibran SD 4 tahun di sini. Gibran SD kan 6 tahun. 6 tahun. Ya kan, terus SMP kan 3 tahun. 3 tahun. Ya Di kan? mana 3 tahun? Di Solo. Di Solo. SMP 1 Surakarta. SMP. Ya, berarti dia sudah 6 plus 3 kan? Ya. 9 tahun kan? Ya. Ya kan, tinggal ditambah berapa? Untuk 11 tahun. 2 tahun lagi kan? Ya. Itulah dia masuk di Orchard Park Secondary School. 2 tahun. 2 tahun. Nah, di sana itu nggak ada ijazah. Kalau dia sudah masuk junior college, baru dia dapat itu sertifikat A level. Oh. Dia nggak, karena dia tujuannya mau kemana? UTS, Australia. Jadi itu sudah dihitung, semua sudah tamat SMA. Karena di Singapura tuh nggak ada ijazah yang mengatakan kayak kita STTB, ya kan? Itu ada surat keterangan. Ya. Itu bukan di Sydney SMA itu. Tunggu dulu, belum selesai. Oh, ya. Di situ bukan SMA, bos. Foundation. UTS Insert. Tunggu. Jadi udah selesai di Singapura. Jadi SMA-nya dia tuh di Singapura. SMA Singapura. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Oh berarti di Indonesia 9 tahun, terus di Singapura 2 tahun itu udah setara SMA ya guys.
Karena karena dua tahun itu sudah cukup 11 tahun sesuai dengan kurikulum yang ada di Singapura. jadi kalau di Singapura itu SMA sampai lulus SMA itu 11 tahun. 11. Di Indonesia kan 12. Lulus kan, dari situ dia ke UTS. Sebetulnya kalau dia mau kuliah di Singapura, dia ambil lagi di situ. Tapi terus milih Dia milih ke UTS karena dia mau ke Australia. Dengerin penjelasan lu. Ya kan mau ke Australia. Nah di Australia itu di UTS itu ada namanya foundation, namanya insert. Ya kan pathway lah namanya. Research management itu. Di situ dibagi-bagi loh sesuai dengan minat dia masuk universitas. Nah, Mas Gibran ini pengen di bidang apa? Di bidang finance, akuntansi dan marketing. Oke. Nah, itu kalau di Indonesia, berarti kan dia harus capai grade 12 untuk penyetaraan di Iya, Indonesia. 12 tahun. Kan dikatakan Indonesia sistemnya kan 12 tahun. Ya. Makanya di sana dia itu dia dapat namanya sertifikat foundation. Nah, apakah sertifikat foundation itu ya sebuah ijazah? Bukan, ini surat keterangan bahwa dia sudah mencakup selesai 11 tahun. 12 tahun. Nah, satu lagi itu di mana? Di insert. Insert 1 tahun. Insert 1 tahun. Kata lu kuliah di insert. Kuliah itu bisa ditransfer. Jadi kuliah. Kagak gua nggak ngerti nih. Makanya lu Jadi 11 tahun di Singapura, kurang 1 tahun untuk penyelenggaraan di Indonesia. Gini, ya betul. Benar kan? Betul. 1 tahunnya dia di Australia. Ya di insert itu. Di Australia. Di Australia kan? Ya. Jadi di insert Untuk ini untuk melengkapi setahun lagi jadi 12 tahun gitu maksudnya. sini kuliah atau SMA lagi? Jadi begini, itu kita nggak bilang, ini SMA udah selesai kalau bicara based on Singapura. Ya. Sudah selesai, 11 tahun. Karena penyetaraan di Indonesia butuh 12 tahun. Maka dia Lampirkanlah sertifikatnya foundation itu ya bahwa ini sudah 12 tahun. Gitu, Bos. tapi si insert ini sekolah SMA atau universitas? Pathway. Universitas, jadi insert ini Bukan udah bubar ya, dibubar. Enggak, jadi sekarang college. Oh. Sekolah di Surakarta 6 tahun. Plus 3 tahun SMP. Ya. SMP 1. Berarti 9 tahun. SMP 1 Surakarta. Udah 9. 9 tahun ya? Oke. Terbang dia ke Singapura. Sekolah di sana 2 tahun. di Orchard. Orchard 2 tahun. Secondary School. Ya. 2 tahun. Ya, itu di Orchard tuh, jalan Orchard dekat-dekat kali ya. Enggak, di jalan Yosen. Nama itu Orchard. 2 tahun. Total 11. 11. Bagi sistem pendidikan Singapura itu Sudah. udah lulus SMA. Sudah. Udah setara SMA. Berbeda dengan Indonesia yang butuh 12 tahun. 12 tahun. Tapi dikarenakan harus 12 tahun, maka dia pergi ke Bukan Australia. dikarenakan, jadi istilah begini, bukan dikarenakan, karena dia pengen kuliah di Australia, di Disebabkan UTS. itu sih, bukan dikarenakan, disebabkan. Kalau baca dikarenakan, berarti teman dia punya tujuan untuk apa? Menjadi wali kota dan untuk penyetaraan kan? Nah, oke, Kan arahnya bukan jadi sini. dia 11 beres. 11 beres. Terbang dia ke Australia. Oke. Mau ngapain? Dia pengen masuk University Technology of Sydney. Kuliah. Sebelum kuliah di seluruh dunia pun yang dia Harus 12 tahun. secara SMA, dia harus masuk foundation. Matrikulasi kalau. Matrikulasi lah kayaknya. Jadi, Nah, matrikulasi ini, tunggu aku tahu, tidak belajar seperti SMA, namun sesuai dengan jurusan yang akan dia masuki di universitas. itulah namanya matrikulasi. Di Indonesia juga begitu. Enggak, gua kebayang dia lagi dijelasin. Coba gimana? Jadi si Inggris di Bradford ini ada di Inggris, tapi dia kuliah di Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. di Inggris. Lu kenapa? Lu bingung. Makanya ini pemikiran kuno. Enggak. Oke, gua Ya kan dia udah jelasin tadi mereka tuh terafiliasi gitu. Jadi berhubungan universitasnya. berusaha aja. Kan Gua kasih gambaran. Saya harus netral ya, Gua kasih gambaran sekarang. Indonesia baru-baru ini kan sudah ada namanya Monash University. Monash University Belajarnya di mana? di Jakarta. Kampusnya di mana? Di Jakarta juga, di Australia ada. Ya kan? Ya. Ijazahnya dari mana? Dari Australia. Ya udah. Lagi beda, Bos. Ini yang satu MDS, yang satu Bradford. Lu ngerti gimana sih? Afiliasi, Bos. Iya, dia Kan makanya afiliasi. tempat kuliahnya. Tadi lu ngasih contohnya Monash.
Monas di Australia, Monas di Jakarta, sama. Ini MD satu lagi Bradford. Bagaimana sih? Afiliasi ini artinya ya lembaga ini bekerja sama dengan universitas di luar negeri ya, yang kerjasama itu dan mengatakan tidak perlu belajar di sini, hanya di sini ya, you akan mendapatkan ijazah yang sama karena dosennya semua dari sini. Dia terafiliasi ya. Dari sini semua gitu loh. Katakanlah dia belajar di MBS secara fisiknya dia mendapat ijazahnya dari mana dosennya terbang ke Singapura. Ataupun juga dosen-dosen yang memang alumni dari sana ya, alumni yang sudah diakreditasi oleh Bradford itu untuk belajar. Kan begitu gitu. Oke guys, nah itu tadi ya guys yang kita tonton bersama-sama ya. Jadi secara keseluruhan pemaparan tersebut menyimpulkan bahwa jalur pendidikan Mas Gibran ini merupakan praktik yang sah ya. Jadi mencakup studi di Surakarta ya, Indonesia, sekolah menengah di Singapura, dan matrikulasi di Australia ya, serta kuliah S1 ya melalui program afiliasi di Singapura yang terafiliasi dengan universitas di Inggris. Jadi kayak gitu ya guys.